sebelum beliau diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Beliau diasuh oleh Halimah bintu Abu Dhu'aib As-Sa'diyah, disusui oleh Halimah, oleh ibunda Halimah selama 2 tahun, dan setelah selesai masa penyusuan selama 2 tahun itu, Halimah meminta izin kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2 tahun, karena Halimah merasakan banyak keberkahan yang dialami oleh Halimah dan keluarga sejak mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian pengasuhan di keluarga Halimah ini berhenti setelah terjadi peristiwa pembelahan dada. Ya, pembelahan dada yang pertama terjadi ketika Nabi berusia 4 atau 5 tahun. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa maksud dari pembelahan dada ini adalah untuk menghilangkan sifat-sifat buruk, ya, yang ada dalam jiwa manusia. Ya. Kita tahu dalam jiwa manusia itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam jiwa manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Nah, sifat fujur yang ada pada diri Rasulullah SAW itu dihilangkan dengan pembelahan dada ini, dicuci dada Nabi SAW. Dan ini kekhususan yang dialami oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk melakukan kefujuran, melakukan kefasikan, melakukan maksiat. Tidak pernah terbersit dalam hatinya ingin melakukan perbuatan yang nista. Sehingga Nabi kita SAW terjaga, beliau maksum, ya, terjaga, ya, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, setelah peristiwa pembelahan dada ini, Halimah khawatir dengan keselamatan Nabi kita Muhammad SAW, lalu dikembalikanlah beliau kepada ibundanya hingga usia 6 tahun. Ya. Lalu sesudah itu Aminah membawa putranya Muhammad berangkat ke Yathrib, ditemani oleh pembantunya yaitu Ummu Aiman, dan juga ditemani oleh kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib. Tinggallah di Yathrib selama 1 bulan, lalu pulang ke Mekah, dan dalam perjalanan Aminah wafat di Abwa, ya, dan kemudian dimakamkan di Abwa. Ya. Lalu sejak itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya. Ya. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini merupakan tokoh di kota Mekah, orang yang dipercayai sebagai juru bicara di kota Mekah. Kita masih ingat ya ketika terjadi peristiwa Ashabul Fil itu, peristiwa penyerangan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, maka seluruh penduduk Mekah itu mengungsi keluar dari kota Mekah. Yang berhadapan dengan Raja Abrahah itu adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ditokohkan oleh masyarakat Mekah. Dan Abdul Muttalib kemudian berhadapan-hadapan dengan Abrahah, meminta kepada Abrahah, "Wahai Abrahah, dalam perjalanan engkau menuju Mekah, engkau telah merampas hewan ternakku. Ya. Maka kembalikanlah hewan ternak itu." Maka Abrahah mencela, "Wahai Abdul Muttalib, kami ini datang untuk menghancurkan Ka'bah, sedangkan engkau hanya meminta hewan ternak dikembalikan. Mengapa kalian tidak membela Ka'bah?" Kata Abdul Muttalib, ya, hewan ternak itu milik aku, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya, dan pemiliknya lah yang akan membela Ka'bah. Nah, ini ungkapan seperti ini seringkali dianggap sebagai ungkapan pasrah atau ungkapan tidak peduli dari Abdul Muttalib. Salah, ya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa ungkapan seperti ini bahkan sebaliknya menunjukkan besarnya tawakal Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abrahah ke Ka'bah. Itu peristiwa terakhir di mana Allah taala menolong hambanya